1983 yang berlaku pada saat ini, sudah tidak ada ketentuan bahwa para wali baptis harus diambil dari jenis kelamin yang sama. Dengan kata lain, seorang bapak bisa menjadi wali baptis untuk calon baptis perempuan, demikian pula seorang ibu bisa menjadi wali baptis untuk calon baptis laki-laki. Hukum gereja mengatur seorang bapak atau ibu baptis hendaknya diambil hanya satu laki-laki atau hanya satu perempuan atau juga laki-laki dan perempuan. Namun, Kitab Hukum Kanonik juga menegaskan bahwa wali baptis bukan ayah atau ibu dari calon baptis. Ini berarti apabila seseorang menghendaki memiliki dua wali baptis, hal ini pun diperbolehkan menurut hukum gereja. Wali baptis yang resmi dan tercatat dalam surat baptis hanyalah satu orang atau dua orang yang berbeda jenis kelamin. Mengapa kita memerlukan wali baptis? Pembaptisan adalah sakramen iman, artinya bukan saja menjadi tanda kita beriman kepada Kristus, melainkan juga sarana kita menerima iman. Pada semua orang yang sudah dibaptis, apakah anak-anak atau orang dewasa, iman masih harus tumbuh sesuai pembaptisan. Iman mesti terus ditumbuh kembangkan, terlebih dalam perjalanan kita akan dihadapkan berbagai tantangan. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Disinilah kita membutuhkan bantuan dan dukungan orang lain. Wali baptis secara tetap berupaya memperhatikan dan mendukung pertumbuhan iman kita. Maka peran dan tanggung jawab mereka tidak sebatas dalam formalitas liturgi pembaptisan, melainkan diharapkan bisa menjadi pendamping anak baptisnya dalam perkembangan menuju kedewasaan iman. Berkaitan dengan pendampingan wali baptis terhadap anak baptis, kita mempunyai hak untuk memilih dan menentukan sendiri siapa yang akan kita percaya menjadi wali baptis kita. Syarat dari wali baptis yang harus dipenuhi dalam administrasi gereja. Pertama, sudah dibaptis secara Katolik dengan melampirkan fotokopi surat baptis. Kedua, sudah menerima sakramen penguatan dengan melampirkan fotokopi surat krisma. Ketiga, surat nikah bagi yang sudah menikah, melampirkan fotokopi surat perkawinannya, dan keterangan tidak sedang terhalang secara kanonik. Keempat, kesediaan, menandatangani surat kesediaan dan kesanggupannya, membimbing dan mendukung dalam doa bagi anak baptisnya. Syarat menjadi wali baptis, kita bisa memilih dua wali baptis, pria dan wanita, dan tidak harus suami istri. Bila hanya satu, wali baptis dipilih dari jenis kelamin yang sama dengan kita. Agar seseorang dapat diterima untuk mengemban tugas wali baptis, haruslah yang pertama ditunjuk oleh calon baptis sendiri atau oleh orang tuanya atau oleh orang yang mewakili mereka, atau bila mereka itu tidak ada, oleh pastor paroki atau pelayan baptis. Selain itu, ia cakap dan mampu melaksanakan tugas itu. Kedua, telah berumur genap 16 tahun, kecuali umur lain ditentukan oleh uskup diosesan atau ada pengecualian yang atas alasan wajar dianggap dapat diterima oleh pastor paroki atau pelayan baptis. Ketiga, seorang Katolik yang telah menerima sakramen penguatan dan sakramen Ekaristi Maha Kudus. Lagi pula hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Keempat, tidak terkena suatu hukuman kanonik yang dijatuhkan atau dinyatakan secara legitimate. Kelima, bukan ayah atau ibu dari calon baptis. Lebih dari sekedar kehormatan,
Menjadi wali baptis adalah suatu panggilan untuk mengemban tugas mulia. Bila orang yang kita pilih tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tentu kita akan kecewa, bukan? Kita berharap wali baptis mendukung kita dalam doa. Kalau sebaliknya yang terjadi, tentu kita merasa dahulu kita salah pilih. Maka perlu mempertimbangkan apakah dia mudah dimintai tolong dan bagaimana dia menghidupi iman Katoliknya. Akan lebih baik dan bisa jadi pilihan kemudian jatuh kepada para warga lingkungan kita sendiri. Hal ini justru mempunyai beberapa kelebihan, yakni kontak dengan kita bisa lebih sering dilakukan sehingga kesaksian hidupnya bisa kita lihat minggu demi minggu. Dan bila wali baptis cukup aktif dalam hidup menggereja di lingkungan dan paroki, niscaya juga menjadi teladan kita terlibat dalam hidup menggereja. Wali baptis kita pun perlu tahu persis apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya, bukan hanya dalam pembaptisan saja, melainkan terlebih sesudah pembaptisan kita. Dengan demikian, kita bisa berharap relasi rohani kita dengan wali baptis akan mendukung perkembangan iman kita. Apakah tugas seorang wali baptis setelah baptisan? Tugas seorang wali baptis adalah untuk memberi perhatian agar anak baptisnya dapat bertumbuh menjadi seorang Katolik yang baik. Jika hal ini tidak dilakukan oleh orang tuanya, wali baptis bertugas untuk menganggap anak baptisnya sebagai anak rohani dan jika diperlukan memberikan pendidikan agama dan menjaganya secara rohani meskipun anak tersebut sudah bertumbuh dewasa. Hubungan secara rohani dapat terjalin antara orang yang dibaptis dengan wali baptisnya dan juga dengan imam yang membaptisnya. Hubungan dengan wali baptis ini disebut afinitas rohani, sehingga orang yang dibaptis dan wali baptisnya tidak boleh menikah. Yang dapat menjadi wali baptis adalah orang yang sudah dibaptis Katolik, yang mengenal imannya dan hidup menurut tugas dan kewajiban sebagai seorang Katolik yang baik dan tidak sedang menerima sanksi kanonik. Sebagai catatan saudara-saudari yang terkasih, seseorang Kristen non-Katolik tidak dapat menjadi wali baptis. Namun, jika bersama dengan seorang wali baptis yang Katolik, ia dapat menjadi saksi baptis. Kalau sudah menikah, orang tersebut harus yang telah menikah menurut ketentuan Gereja Katolik. Ia tak boleh menikah di luar Gereja Katolik. Orang tua, ayah atau ibu tidak dapat merangkap menjadi wali baptis. Demikian juga istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya. Demikianlah saudari-saudara penjelasan mengenai siapa yang bisa menjadi wali baptis dalam Gereja Katolik. Nubes pluant justum, rorate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est,
domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi lauda verunt Te, Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant iustum. Peccavimus et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi. Et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos, abscondisti faciem Tuam a nobis, et alisisti nos in manu iniquitatis nostrae. Rodate celi de super, et nubes pluant iustum. Fide Domine afflictionem populi Tui, et mite quem misurus es. Emite agnum dominatorem terre, de petra deserti ad montem Filii Sion, ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae. Rodate celi de super, et nubes pluant iustum. Consolamini, consolamini, popule meus, cito veniet salus Tua. Quare merore consumeris, quia innovavit Te dolor, salvamo Te noliti mede, ego eni. Gereja Hati Kudus, selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent ketiga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga ini sangat khas karena liturgi hari ini memiliki warna merah muda. Biasanya Minggu Advent yang ketiga juga disebut sebagai Minggu Gaudete, artinya Minggu Sukacita. Minggu Sukacita ini berasal dari antifon pembuka pada perayaan Ekaristi ini yang mengajak kita supaya bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Mari di awal perayaan Ekaristi ini, sembari mensyukuri segala rahmat sukacita yang boleh kita terima, kita juga menyadari atas segala kelalaian, dosa yang telah kita perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, supaya saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menghalalkan saya adalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau mengendaki agar kami selamat. Karena itu dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putramu Sang Juru Selamat yang Engkau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan dan bukalah hati kami untuk mengenal Putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara
akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan, dan selamatkanlah kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di atas raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih,
Seperti yang saya katakan di pengantar tadi bahwa kita memasuki minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete. Perayaan liturgi hari ini warna merah muda menjadi lambang sukacita dan harapan yang bersemi. Mengapa? Karena kita telah melewati setengah perjalanan masa Advent dan kini kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kian dekat. Dalam kesibukan, dalam tantangan hidup kita sehari-hari, pertanyaan yang menggelisahkan hati mungkin sering muncul terkait dengan sukacita. Apakah kita sungguh-sungguh bersukacita karena Tuhan sudah dekat? Atau jangan-jangan sukacita kita lebih ditentukan pada hal-hal duniawi yang membuat kita bahagia sesaat? Masa Advent mengajak kita untuk kembali kepada sumber sukacita yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang datang ke dunia untuk membebaskan dosa kita, membebaskan kita dari rasa kesedihan, dari kekosongan batin, dan juga rasa kesendirian. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengingatkan kepada kita dan berkata, sukacita Injil memenuhi jiwa-jiwa dan hidup semua orang yang berjumpa dengan Yesus. Sukacita Kristiani bukanlah sekedar perasaan senang sesaat, melainkan suatu keyakinan mendalam bahwa Allah setia pada janjinya. Tuhan Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu, kini Ia hadir juga pada saat ini, melalui sakramen-sakramen yang kita rayakan, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, dan Ia juga akan datang kembali dalam kemuliaan. Inilah dasar sukacita kita yang sejati, bahwa Allah telah datang ke dunia, Allah yang begitu mengasihi kita, sampai rela menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan akhirnya memberikan hidupnya supaya kita semua selamat. Itulah kabar sukacita sejati, kabar sukacita yang harus kita wartakan. Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, juga mengajak kita untuk menjadikan keluarga kita, komunitas kita, sebagai tempat di mana sukacita Injili itu bisa dirasakan dan juga bisa dibagikan kepada sesama kita. Untuk itu keluarga Kristen, masing-masing dari kita dipanggil untuk menjadi gereja kecil. Seperti yang diamanatkan dalam tahun Ardas, keluarga sebagai Ecclesia Domestika, gereja kecil, tempat di mana setiap orang bisa saling bertumbuh. Banyak cara yang bisa dilakukan sebagai sekolah kehidupan. Bisa dimulai dengan berdoa bersama, berbagi cerita tentang kebaikan, atau juga ketika memiliki kesalahan, saling mengampuni dan memperhatikan. Karena sukacita yang sejati tumbuh dalam hubungan yang dipulihkan, dalam kata-kata yang saling membangun, yang saling mendukung, dan saling memberikan kasih, dan dalam waktu bersama di tengah-tengah keluarga. Sukacita juga membuka pintu sukacita dan berkat yang lain, sehingga sukacita Natal akan menjadi lengkap ketika kita bisa berbagi sukacita dengan orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang terluka. Maka masa Advent ini mengundang kita supaya kita juga memberi tempat di dalam hati kita, supaya diisi dengan sukacita yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang kita nantikan kehadirannya. Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa
gereja seperti seorang ibu. Seorang ibu yang mendorong kita untuk setia pada jalan rohani kita, yang membawa kita kepada suatu kebahagiaan, sukacita yang dialami. Maka sukacita Advent adalah sukacita yang selalu diperbaharui karena kedatangan Tuhan yang sedang kita nantikan. Maka marilah di sisa-sisa hari Minggu Advent ini sebelum hari raya kedatangan Tuhan kita Sang Juru Selamat, kita mempersiapkan dan menggunakan waktu yang berahmat ini terutama untuk mempersiapkan hati kita melalui sakramen tobat, agar kita juga layak untuk menyambutnya. Juga kita semakin memperdalam hidup kita, memperdalam relasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan kita juga melakukan amal kasih melalui pelayanan kasih kepada sesama kita yang membutuhkan. Sebab sukacita yang kita berikan akan menjadi sempurna ketika kita membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, sukacita kita bukanlah sukacita karena kita memiliki sesuatu yang bisa membuat kita nyaman, bahagia. Bukan karena masalah hidup kita hilang. Sukacita kita yang sejati adalah karena Tuhan sendiri hadir di dalam hidup kita. Maka mari kita sambut, mari kita persiapkan hati kita, mari kita beri ruang di dalam hati kita. Kita penuhi sukacita kita karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan semoga sukacita Minggu Advent yang ketiga ini semakin memancarkan dari dalam hidup kita, dan akhirnya kita bisa menyambut dengan sukacita dan membagikannya kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati. Mari kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, dampingilah mereka agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, terangilah mereka dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Ya Bapa, hiburlah mereka melalui kasih dan perhatian, serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi dan memperjuangkan kehidupan mereka.
Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Ya Bapa, semoga masa Advent ini menjadi masa saat kami menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Mu bagi kami yang takkan berkesudahan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini, kami mampu membersihkan hati dan budi, sehingga layak menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Semoga melalui persembahan ini kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kedatangan Putramu Yesus Kristus,
sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nantinya didapati sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus
Marilah kita mendoakan doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu, Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Maha Kudus ini, kami diteguhkan dalam pengharapan untuk menyongsong kedatangan Putra-Mu dan dikuatkan dalam berziarah menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 14 Desember 2025. 1. Pendaftaran misdinar dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Aksi Natal Paroki Hati Kudus 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan, terigu, gula, minyak, susu kental manis, barang atau paket lainnya, sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus. Tambahkan angka 2 pada digit terakhir dan beri keterangan paket Natal. Kontak Ibu Neti dan Ibu Susi. 3. Novena Kanak-kanak Yesus. Akan diadakan novena Kanak-kanak Yesus di Gereja Hati Kudus pada tanggal 15 sampai 23 Desember 2025. Perayaan Ekaristi dan novena diawali dengan doa koronka. Jadwal novena pada hari Senin sampai Sabtu pukul 17.30, Minggu pukul 16.30. 4. Seksi Kerasulan Keluarga. Misa syukur pasangan yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Desember pada hari Minggu 21 Desember 2025 pukul 17 atau misa Minggu sore. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Berlin Andi atau Ibu Susan Aswan. 5. Pelayanan Sakramen Tobat. Akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Tobat pada hari Rabu dan Kamis 17 dan 18 Desember 2025 pukul 17.30 sampai dengan selesai. 6. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak TK dan SD untuk mengikuti acara Christmas Art pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 pukul 11 sampai 14. Bertempat di Aula Lantai 3 Paroki Hati Kudus. Dress code merah atau hijau.
Mohon dukungan dan partisipasi dari orang tua. 7. Penggalangan dana untuk korban bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tahap 3. Pada minggu ini, Bapak Uskup kembali mengundang kita semua untuk berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, umat dapat ambil bagian dengan mengisi amplop donasi yang telah disediakan dan memasukkannya kembali ke dalam kotak donasi. 8. Laporan kolekte Minggu 7 Desember 2025. Kolekte pertama, sejumlah Rp27.850.000. Kolekte kedua, sejumlah Rp15.772.000. Donasi bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tahap kedua, sejumlah Rp24.029.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent yang ketiga ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, juga tim multimedia, dan semua umat yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini. Semoga melimpah sukacita dalam mempersiapkan kedatangan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.